The Godfather Strategi, Operasi Senyap Prabowo dalam Penegakan Hukum. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Analisa disajikan dalam kisah ala Christovita Wiloto. Kekuasaan, di balik pintu istana. Pagi di istana terasa sepi. Presiden Prabowo duduk menghadap peta Indonesia, tidak jauh berbeda dengan Don Vito Corleone membuka laporan wilayah kekuasaan. Di hadapannya, bukan proposal bisnis biasa, melainkan strategi pengendalian hukum dan pengawasan keadilan nasional. Kalau kamu ingin membenahi republik ini, kata Prabowo pada seorang jenderal muda, kamu harus mulai dari siapa yang menyentuh palu keadilan. Bukan dari siapa yang angkat senjata. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum sipil, Prabowo memulai gerakan senyap, menanam perwira TNI ke dalam lini-lini Kejaksaan Agung dan daerah. Bukan untuk mencengkram, tapi untuk mengendalikan situasi nasional, ketika negara kehilangan kontrol atas hukum. Laporan internal Kemenko Polhukam dan BIN menyebutkan 5 provinsi dengan indikasi kuat kong kali kong antara jaksa dan pengusaha lokal. Di tempat lain, banyak kasus besar tidak naik ke penyidikan. Mafia tanah, korupsi bansos, bahkan kasus pemalsuan uang skala besar seperti dalam kasus Sambo, lenyap di meja jaksa. Negara ini punya hukum, tapi tak punya pengendali hukum, ujar salah satu penasihat senior istana. Maka dimulailah strategi penyisipan. TNI bukan lagi hanya pelindung teritori, tapi juga pilar dalam pengawasan sistem peradilan. SWOT Strategi Prabowo. S. Strengths. Disiplin dan struktur komando TNI lebih solid dibanding sipil. Loyalitas langsung ke presiden melalui sistem militer. Kemampuan intelijen dan kontrakriminalitas lebih kuat. W. Weaknesses. Potensi resistensi dari kejaksaan dan kelompok sipil pro-demokrasi. Peluang abuse of power tanpa sistem pengawasan yang transparan. O. Opportunities. Reformasi cepat dalam penegakan hukum. Momentum membangun kepercayaan publik kembali terhadap negara. Peluang ekspor model ke lembaga hukum lain, KPK, Mahkamah Agung. T. Threats. Tuduhan internasional soal militerisme di lembaga sipil. Konflik internal jika jaksa merasa dilemahkan. Potensi politik identitas dipolitisasi oleh oposisi. Anatomi operasi, TNI dalam jubah sipil. Tidak semua yang berseragam tampak. Skema awal melibatkan 62 perwira menengah TNI, masing-masing ditugaskan sebagai liaison officer dan koordinator sistem monitoring di Kejaksaan Tinggi. Dalam 6 bulan, angka itu akan naik menjadi 210 personel nasional. Mereka tidak bertugas sebagai eksekutor hukum, tapi sebagai penghubung, penyelaras, dan pengontrol terhadap penyimpangan penyidikan. Kita tidak bicara soal dominasi. Ini integrasi, kata Maijen Purnawirawan X, salah satu arsitek strategi. Inspirasi Godfather, menanam loyalis dalam sistem. Dalam The Godfather, Don Vito menempatkan keluarga di semua titik vital, distribusi, transportasi, intelijen, bahkan aparat. Prabowo pun belajar dari pendekatan itu. Bukan untuk menciptakan mafia hukum, tetapi untuk menghancurkan yang sudah ada. Kalau negara ini sudah dipenuhi mafia, maka kita harus berpikir seperti mafia untuk mengalahkannya, ujar Prabowo dalam rapat terbatas sumber internal istana. Dan seperti Michael Corleone, Prabowo tidak banyak bicara di publik. Tapi setiap gerakannya presisi, dan menghantam keras. Reaksi internal, jaksa dan oligarki mulai panik. Sejumlah kepala kejaksaan tinggi menyatakan, tidak nyaman, atas kehadiran perwira TNI. Namun tidak sedikit juga yang justru menyambut, karena mereka melihat ini sebagai backing kekuasaan untuk menindak mafia lokal yang sebelumnya terlindungi. Sementara itu, sejumlah elit oligarki mulai memindahkan aset, mengganti pengacara, dan membersihkan dokumentasi hitam. Tanda bahwa strategi Prabowo sudah mengganggu status quo. Efek domino, bagaimana ini bisa meluas? Model TNI kejaksaan bisa menjadi blueprint untuk institusi lain. BPN, Badan Pertanahan Nasional, diwarnai mafia tanah. Bappenas dan Kemenkeu, potensi pengawasan fiskal. KPK, penguatan di lini investigasi. Prabowo tidak harus menguasai semua, cukup mengunci titik distribusi keputusan. Ini bukan kontrol kekuasaan, ini restorasi kekuasaan negara. Kontras demokrasi, apa kata dunia internasional? Lembaga seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mulai angkat bicara. Mereka menyebut langkah ini sebagai kemunduran demokrasi.
Namun dalam kacamata real politik, Prabowo memiliki keefektifan dibanding simbolisme demokratis. Jika demokrasi digunakan untuk melindungi mafia, maka kita harus melindungi rakyat dengan kekuatan negara, tegas salah satu penasihat utama Presiden. Skema tahun 2025 sampai tahun 2029 apakah kita menuju negara semi-militer? Tidak secara langsung, tapi Prabowo sedang membangun struktur baru kekuasaan eksekutif. TNI di bidang hukum, BUMN di bawah garis perintah nasional, intelijen sebagai alat utama manuver ekonomi dan politik luar negeri. Model sentralis komen yang terukur dan bersifat fungsional. Jika ini berhasil, Indonesia akan menjadi model baru pemerintahan nasional yang efektif di tengah dunia yang mulai gagal membedakan antara kebebasan dan kekacauan. Di meja makan kekuasaan, di akhir film The Godfather, Michael Corleone membersihkan musuh-musuhnya secara diam-diam, bukan demi kekuasaan semata, tetapi demi stabilitas dan kontrol. Begitu juga Prabowo. Kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang jadi presiden, tapi tentang siapa yang bisa menggerakkan negara ketika semuanya sedang diam. Dan hari ini, Republik yang terancam oleh mafia hukum, menemukan kembali tulang punggungnya, lewat strategi yang tidak lazim, tapi sangat efektif.